pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu ukuran tendensial data tunggal. Apa itu ukuran tendensi sentral? Ukuran tendensi sentral atau sering disebut juga ukuran lokasi merupakan suatu ukuran yang menetapkan letak titik pemusatan di mana terdapat kecenderungan bagi setiap variabel untuk mengarah kepadanya. Suatu ukuran tendensi sentral merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili suatu kelompok data. Nah, di sini macam-macam ukuran tendensi sentral yang biasa digunakan ada 3. Yang pertama rata-rata, yang kedua median, dan yang ketiga itu mode. Dari yang pertama dulu, rata-rata atau disebut mean, rata-rata merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili nilai sentral dari sebuah distribusi. Secara sistematis dirumuskan sebagai x bar sama dengan data ke n dibagi banyaknya data atau n. Nah, ini ada contoh soal untuk menentukan rata-rata. Soalnya tentukan rata-rata dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Cara perhitungannya ini x bar sama dengan 50 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 95. Terus kita bagi jumlah data berapa. Tadi kan kita hitung itu jumlah data ada 5, berarti kita bagi 5 itu sama dengan 375 dibagi 5 sama dengan 75. Terus yang kedua ada median. Median itu merupakan nilai yang membagi serangkaian nilai variabel data sedemikian rupa sehingga setengah dari rangkaian itu mempunyai nilai yang lebih kecil dari atau sama dengan nilai media, sedangkan setengahnya lagi memiliki nilai yang sama dengan atau lebih besar dari nilai median. Nah, berikut cara menentukan data median. Yang pertama, susunlah data mentah dalam sebuah array atau berurutan dari terkecil sampai yang terbesar. Terus yang kedua, menentukan letak median dengan menggunakan rumus letak. Ini 1/2 dikali n ditambah 1. Terus yang ketiga, tentukan nilai median berdasarkan data yang sudah diurutkan. Nah, ini ada rumus yang dituliskan dengan 1/2 dikali n ditambah 1. Ini berikut ada contoh soal dari median, yaitu carilah nilai median dari kelompok nilai variabel 1, 4, 10, 8, dan 10 yang menggambarkan jumlah kilometer yang ditempuh oleh 5 orang mahasiswa. Nah, dari soal tersebut kita dapat simpulkan bahwa data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu 1, 4, 8, 10, dan 10. Jumlah data ada 5. Nah, untuk menghitung medianya berapa, kita hitung memakai rumus yang tadi, yang setengah dikali n ditambah 1. Nah, berhubung jumlah datanya itu tadi ada 5, berarti kita masukkan angka 5 ke dalam kurung. Ya, dapat dihitungkan dengan 1/2 dikali 5 ditambah 1. Itu sama dengan 3. Nah, median yang terletak pada data ketiga yaitu nilainya 8. Yang ketiga ada mode atau modus.
Nah, mode atau modus itu nilai variabel atau atribut yang memiliki frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Mode dapat dipakai terhadap data kuantitatif dan data kualitatif. Dianggap nilai yang menunjukkan nilai-nilai yang terkonsentrasi dari sekumpulan data. Berikut cara menentukan nilai mode data tunggal. Yang pertama, cari nilai yang paling sering muncul dari kumpulan data. Terus yang kedua, nilai yang paling sering muncul itu adalah modus. Ini ada contoh soal menentukan mode atau modus. Dapat kita lihat yang pertama, nomor 1 itu ada jumlah 60, 90, 85, 90, 95, dan 60. Untuk modusnya itu adalah 90 karena 90 paling banyak muncul. Terus yang kedua ada jumlah 65, 75, 65, 85, 95, 85, dan 100. Modusnya itu 65 dan 85 karena 65 dan 85 itu sama-sama dua kali muncul. Terus yang ketiga ada 50, 70, 65, 80, 95, dan 90. Jadi modusnya tidak ada karena semua data hanya muncul sekali saja atau semua data frekuensinya sama. Ini ada hubungan antara rata-rata, median, dan mode. Nah, apabila distribusi dari sekelompok data adalah simetris, maka rata-rata, median, dan mode akan berada pada satu titik di bawah titik puncak dari kurva. Tapi bila mana distribusinya menceng, negatif atau positif, maka ketiganya akan terpencar. Mode tetap berada di bawah titik puncak, rata-rata ditarik ke arah nilai ekstrim, dan median berada di antaranya. Nah, berikut ada gambar agar kita lebih jelas biar lebih tahu ini yang positif mana, negatif mana, terus yang simetris mana. Lanjut kita masuk ke rata-rata ukur atau geometric mean. Rata-rata geometrik dari sekelompok nilai n adalah akar pangkat ke n dari hasil perkalian nilai-nilai datanya. Jika terdapat dua buah nilai, akar dari hasil nilai itu merupakan rata-rata geometrik. Nah, untuk rumus rata-rata ukur geometric mean dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu mg sama dengan n dikali akar x1 dikali akar x2 dikali akar x3 dan seterusnya. Nah, ini ada contoh soal cara menentukan rata-rata ukur. Tentukan rata-rata geometrik dari data 70, 82, 69, 75, dan 99. Jadi tinggal kita masukin rumusnya mg sama dengan akar 5 x1 dikali x2 dikali x3 dikali x4 dan x5. Kenapa akar 5? Ini dikarenakan jumlah data dari soal tersebut itu ada 5, jumlahnya ada 5, maka ditemukan bahwa 70 dikali 82 dikali 69 dikali 75 dikali 99 akar 5 sama dengan 2M940.745.500 akar 5 sama dengan 8,287. Lanjut kita masuk ke rata-rata harmoni atau harmonic average. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonik ini sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau aritmatik. Nah, ini ada contoh soal yaitu suatu perbandingan bridge terdiri dari 10 meja pada
pertandingan tersebut ingin diketahui rata-rata lama bermain dalam satu set kartu bridge. Nah, pada pertandingan pertamanya dihitung lama bermain untuk setiap set kartu di setiap meja. Hasilnya sebagai berikut: 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, dan 11 dalam menit. Berapakah rata-rata harmonik lama pertandingan tersebut? Nah, dari rumus dapat dihitung rata-rata harmonik adalah sebagai berikut. MH sama dengan 10 per 1 per X1 ditambah 1 per X2 ditambah 1 per X3 sampai seterusnya. Nah, setelah dihitung kita lihat bahwa hasilnya itu 10 per 1,180988456 atau dibulatkan menjadi hasilnya 8,467. Untuk rata-rata kuadrat. Nah, rata-rata kuadrat merupakan akar pangkat 2 dan kuadrat nilai rata-ratanya. Rumus untuk menentukan rata-rata kuadrat ada MQ sama dengan akar sigma X1 pangkat 2 dibagi N, di mana MQ sama dengan rata-rata kuadrat N jumlah data sampel dan XI sama dengan nilai data ke I. Ini ada contoh soal, tentukan rata-rata kuadrat dari data 8, 10, 15, 18, dan 22. Penyelesaian MQ sama dengan akar sigma XI pangkat 2 dibagi N sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2 dan 18 pangkat 2 ditambah 22 pangkat 2 dibagi 5 sama dengan akar 1197 dibagi 5 sama dengan akar 239,4 atau dapat dibulatkan itu 15,47.